Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah Baik. Baik, kelihatannya anak-anak Bapak sudah semangat belajar nih ya. Baik, sebelum itu Bapak mau ngecek dulu kehadirannya. Jika Bapak panggil namanya nanti jawab dan on mic ya. Elsia. hadir, Pak. Angel. Hadir. Syalika. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Caca. Hadir, Bapak. Oke. Nah, apakah ada yang belum terpanggil? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Berarti hadir semuanya ya. Oke, baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kepada ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Caca yang telah memimpin doanya. Nah, baik anak-anak, biar menambah semangat dalam belajar, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila ya. Nah, izinkan Bapak untuk berbagi bahan tayang. Nah, sebelum itu, adakah yang mau memimpin bernyanyi? Saya, Pak, mau memimpin. Boleh, bentar dulu ya. Sampurasun sobat tiket di Bandung, saha nu sono liburan. Ada diskon spesial buat kebutuhan libur. Oke, boleh. Yuk, on mic. Hai teman-teman. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik ya. Nah, apakah udah semangat? Udah semangat belum? Semangat, Pak. Semangat ya semuanya. Oke. Terima kasih kepada semuanya anak-anak, luar biasa sekali ya, udah semangat sekali dalam memimpin lagunya.
dan udah semangat sekali kayaknya ini untuk menerima pembelajaran. Nah, sekarang Bapak biar kalian fokus, coba perhatikan tangan Bapak ya. Nah, Bapak ada sedikit namanya ice breaking ya, ada sedikit ice breaking. Nah, perhatikan ya tangan Bapak ya. Nah, gini ya, siap. Ini ya, gini. Ada yang gini, ada yang gini ya. Biar meningkatkan kefokusan kalian. Satu, ini. Terus sampai 3 kali, cepat ya. Oke. Apakah udah bisa? Udah belum? Udah bisa belum? Bisa, Pak. Oke. Susah, Pak. Susah. Nah, berarti kalian belum fokus kalau yang susah ya. Kalau yang udah bisa berarti insya Allah belajarnya akan fokus ya. Oke, berarti kelihatannya hampir semuanya bisa. Tadi mungkin ada beberapa yang mungkin kurang fokus. Nah, nanti dicoba difokuskan kembali ya. Oke, terus, nah baik anak-anak, ada yang tahu nggak kita sekarang akan belajar apa ya? Coba, ada yang tahu kita sekarang akan belajar materi Belum apa? tahu, Pak. Pak. Oke, ini Bapak akan kasih Belum tahu ya. tahu, Pak. Oke, nah sekarang kita akan belajar pada tema 3 ya anak-anak, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu satu, membaca. Setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa akan mampu membuat kalimatannya menggunakan kosakata buku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, mengamati video tokoh pertanyaan, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati video tentang bagian dan fungsi tumbuhan, siswa mampu mendesain peta konsep bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan teliti. Terus yang keempat, setelah mengidentifikasi tumbuhan di halaman sekolah, siswa dapat menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Nah, itu mungkin untuk tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum berlanjut ke materi pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, di sini apakah ada yang mau memimpin? Ayo. Saya, Pak. Oke, boleh. Tepuk semangat. Nah, Semangat. Oke. Semangatnya. Oke, baik. Luar biasa ya. Anak-anak sekarang, anak-anak Bapak sekarang, Bapak mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang nantinya kalian akan berdiskusi dan memecahkan masalah yang ada. Gimana, setuju gak? Setuju ya? Setuju, Pak. setuju, Pak. Baik, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang nanti akan Bapak bagi melalui Zoom breakout ya. Oke, dan ini Bapak mau ngasih kalian KPD yang nantinya akan diisi oleh kalian. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan poin-poin berikut ya. Oke. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Nah, kita simak pesan selanjutnya ya. Ada berapakah kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah kalimat tanya? Nah, ini juga akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu ada kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contoh kalimat tanya yang bisa kita ambil yaitu apa yang kamu bawa. Selanjutnya ada kata siapa.
Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Selanjutnya, ada kata berapa. Ya, kata ini digunakan untuk menanyakan jumlah ataupun banyaknya suatu benda. Contohnya, berapa jumlah kelerengmu? Selanjutnya yaitu ada kata di mana, ke mana, dan dari mana. Nah, kata tersebut digunakan untuk menanyakan suatu tempat, letak suatu tempat. Contohnya seperti kalimat tanya, di mana kamu tinggal? Mau kemana kamu? Dan dari mana kamu? Nah, itu mungkin yang bisa diambil contohnya. Selanjutnya ada kata kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya seperti kalimat tanya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Dan yang terakhir ada kata mengapa. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan suatu sebab. Contohnya seperti kalimat tanya, mengapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, anak-anak, dari PPT yang telah ditampilkan, informasi apa aja yang kalian dapatkan? Ayo coba siapa yang mau memberikan jawabannya. Saya, siapa yang- Pak, tentang tanya. Oke, baik. Yang lainnya gimana? Saya mau, Pak. Boleh. Jadi, informasi yang saya dapat ada fungsi dari kata apa, yaitu untuk menanyakan suatu kejadian. Kata siapa berfungsi menanyakan nama orang. Mengapa berfungsi menanyakan alasan, lalu kata kapan berfungsi menanyakan waktu, dan kata di mana berfungsi untuk menanyakan tempat, Pak. Hebat sekali ya, anak Bapak telah menjawab dengan baik. Jadi pada intinya kalimat tanya itu adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, dan kalimat tanya terdiri dari beberapa kata, diantaranya ada kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, kenapa, dan berapa. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kita berlanjut ya kepada materi selanjutnya. Anak-anak, tahukah kalian betapa pentingnya sumber daya alam hayati ini? Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus menjaganya dan melestarikannya agar kelak generasi penerus tetap dapat menikmati akan indahnya dan beragamnya sumber daya alam hayati ini. Nah, anak-anak, Bapak kasih tugas secara berkelompok, kalian amati lingkungan sekitar dan pilih salah satu tumbuhan yang akan kalian amati. Setelah itu, buat laporannya per kelompok. Bapak kasih waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Nah, baik anak-anak, jika cukup mungkin bisa mulai dari sekarang ya. Oke, silakan. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang coba masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil pengamatannya. Siapa yang mau terlebih dahulu? Saya, Pak. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, yang mengamati tumbuhan pohon jambu, yaitu diantaranya ada akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air, lalu ada tangkai yang berfungsi untuk mengokohkan tanaman, serta daun yang berfungsi sebagai fotosintesis, dan buah hasilnya, Bapak. Oke, mana tepuk tangannya? Luar biasa ya anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sangat baik sekali ya, dan jangan lupa dikumpulkan hasil laporannya melalui WA group ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita berlanjut dengan pengisian EKPD yang telah Bapak kirim melalui WA group. Silakan baca dengan seksama dan jawab dengan jujur ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, Kak. Baik, Pak.
Baik, Kak. Baik, Pak. Oke, anak-anak, waktunya telah habis. Baik, kita bahas satu persatu ya untuk bagian pertama. Ayo, siapa yang mau melaporkan hasilnya? Kelompok saya, Pak, mau. Boleh. Ya, jadi teman-teman, untuk yang pertama, bagian tumbuhan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bagian tumbuhan tangkai berfungsi bagian yang mengokohkan tumbuhan. Akar berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Kemudian bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Biji berfungsi sebagai cikal bakal tumbuhan baru, Pak. Wah, cerdas sekali ya anak Bapak nih. Sekarang yang bagian yang kedua, ayo siapa yang mau presentasi? Ayo siapa yang Saya, Pak, kelompok Oke, saya. boleh. Oke, jadi tunggu ya, Pak. Jadi di bagian yang kedua itu nomor 1 ada apa? Pertanyaannya seperti pohon apakah yang ditanam oleh ayah Angga? Terus yang kedua ada kata tanya di mana? Pertanyaannya seperti kapan Ibu Angga menyirami pohon? Terus salah. Ulangi, Pak. Oke, jadi menurut kelompok saya yang pertama itu ada kata tanya apa. Nah, contoh pertanyaannya itu seperti pohon apakah yang ditanam oleh ayah Angga? Terus yang kedua ada kata tanya di mana. Pertanyaannya seperti di mana ayah Angga menanam pohon. Terus yang ketiga ada kata tanya kapan. Contoh pertanyaannya itu kapan Ibu Angga menyirami pohon. Terus yang keempat ada kata tanya siapa. Contoh pertanyaannya itu seperti siapa yang membeli bibit pohon. Terus yang kelima ada mengapa. Dan contoh pertanyaannya mengapa kita harus menanam pohon. Dan yang keenam ada kata tanya bagaimana. Contoh pertanyaannya bagaimana cara menanam pohon tersebut, Pak. Seperti itu dari kelompok kami. Wah, luar biasa sekali ya semuanya menjawab LKPD-nya dengan baik dan benar. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini? Tidak ada, Pak. Baik anak-anak. Ada, Pak. Ya, jika tidak ada, baik kita sebelum Bapak tutup kegiatan pada pembelajaran kali ini, Bapak sedikit simpulkan. Jadi pada intinya tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita sangat memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain buah-buahnya yang dapat kita makan, tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu kita sebagai makhluk hidup yang berakal jangan sampai merusaknya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pada ketua kelas yang untuk memimpin doanya. Dan sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap terus semangat belajar ya dan jaga kesehatan. Jangan lupa bantu orang tua juga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.